Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Kembali lagi berjumpa dengan video soal uji pengetahuan. Kali ini pada bagian 4 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas untuk diterapkan atau diintegrasikan dalam komponen RPP yaitu A. TPACK, B. STEM, C. Keterampilan ABA 21 atau C4, dan D. HOTS. Jawabannya adalah D. HOTS. Soal nomor 2. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, dan D. Gaya berpikir bebas. Jawabannya adalah A. Impulsif. Soal nomor 3. Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menerapkan unsur TPACK karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. B. Menerapkan unsur STEM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajarannya. C. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Dan D. Menerapkan unsur LOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah. Jawabannya adalah C. Menerapkan unsur HOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 4. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, dan D. Sistematis. Jawabannya adalah D. Sistematis. Soal nomor 5. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, dan D. Penilaian. Jawabannya adalah B. Evaluasi. Soal nomor 6. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran inovatif manakah yang paling dominan dari kalimat kegiatan pembelajaran tersebut? A. TPACK, B. STEM, C. Keterampilan ABA 21 atau C4, dan D. HOTS. Jawabannya adalah C. Keterampilan ABA 21 atau C4. Soal nomor 7. Pendekatan STEM dalam rancangan pembelajaran inovatif dapat dimaknai sebagai A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. B. Seni dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan teknologi berdasarkan unsur-unsur matematik. C. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknis. Dan D. Sains dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknologi. Jawabannya adalah A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. Soal nomor 8. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, dan D. Gaya pembelajaran. Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Soal nomor 9. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali
A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. Dan D. Menggunakan metodologi terbaru. Jawabannya adalah D. Menggunakan metodologi terbaru. Soal nomor 10. Model-model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam menyusun rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM adalah A. Model pembelajaran campuran, inquiry dan TCL. B. Model pembelajaran jarak jauh, discovery dan TCL. C. Model pembelajaran dalam jaringan, campuran dan TCL. Dan D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. Jawabannya adalah D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. Soal nomor 11. Dalam pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, merumuskan dan menganalisis masalah ada penjelasan dari unsur A. Sains, B. Teknologi, C. Engineering, dan D. Arts. Jawabannya adalah A. Sains. Soal nomor 12. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata A. Diskusi dan kerja kelompok. B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. C. Tayangan YouTube dan menganalisis. D. Kerja kelompok dan tayangan YouTube. Jawabannya adalah B. Bekerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Soal nomor 13. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring atau online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan daring. A. Zoom Cloud Meeting. B. Google Classroom. C. Moodle. Dan D. Edmodo. Jawabannya adalah B. Google Classroom. Soal nomor 14. Pembelajaran Project Based Learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP terutama pada komponen A. Kompetensi dasar. B. Indikator pencapaian kompetensi. B. Tujuan pembelajaran. Dan D. Aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Aktivitas pembelajaran. Soal nomor 15. Pembelajaran Project Based Learning akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur A. Audience. B. Behavior. C. Condition. Dan D. Degree. Jawabannya adalah B. Behavior. Soal nomor 16. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Jawabannya adalah C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Soal nomor 17. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Dan D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Soal nomor 18. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOTS bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur ABCD dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Jawabannya adalah A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Soal nomor 19. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A. SKI dan KD. B. KD dan IPK. C. IPK dan tujuan pembelajaran. Dan D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Soal terakhir. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu
A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Dan jawabannya adalah D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Nah, itulah untuk video soal uji pengetahuan bagian 4 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.